Amazingnya jika kita menggunakan loyang semi premium untuk manggang martabak tanpa jeda. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Lena Ibrahim dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelum aku membahas tentang cara untuk manggang tanpa jeda apabila kita kerja sendiri, orderan banyak terus menerus dan tanpa henti, sedangkan kita hanya sendirian kerja. Jadi kita sebaiknya menggunakan loyang semi premium yang beratnya kisaran antara 6,5 kg sampai dengan 8 kg, tergantung ukuran ya teman-teman. Biasanya kalau di bawah 4 kg itu udah masuk loyang standar. Nah, keunggulannya kalau kita menggunakan loyang semi premium ini, jika loyang kita kepanasan, kita bisa matikan aja, atau kita bisa nggak dinaikin api kompornya tapi tetap akan matang karena loyang ini sudah bisa menyimpan panas. Jadi hampir sama dengan loyang premium yang beratnya itu 10 kg ke atas. Tapi kalau loyang premium, kita untuk pemula, untuk yang dagang masih sedikit itu boros di LPG ya. Kemudian memanaskannya loyang itu butuh waktu lama karena loyangnya lebih berat dibanding loyang yang semi premium. Jadi dari semua loyang yang udah pernah saya pakai, loyang kuningan, loyang standar, loyang teflon, loyang premium, yang paling bagus itu menurut saya pribadi adalah loyang semi premium. Kebetulan kemarin saya juga reseller salah satu loyang ya, sempat menjualkan beberapa loyang guru saya ya. Cuma karena kesibukan sekarang saya nggak bisa jualan loyang lagi, jadi sibuk pas di bimbingan aja. Jadi bila yang ingin ikut kelas saya, kelas berbayar saya ada di WA group ya, nanti akan diajarkan bermacam-macam versi buat teman-teman. Dan di kelas itu kalian akan diajarkan versi ekonomis sampai dengan versi premium, versi Bangka sampai dengan versi Bandung, dan versi-versi terbaru rebag dari saya. Karena saya itu sukanya memang uji coba resep, trial resep-resep terbaru dengan bahan-bahan terbaru. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke loyang semi premium. Ini aku menggunakan loyang semi premium 1822 untuk kemiringannya 4 cm. Kenapa aku pilih 4 cm dan aku pilih yang udah poles ya. Jadi tinggal pakai aja, paling nanti kita buang aja waktu manggang 2 atau 3 kali tipis-tipis aja seperti pembuatan krepas, kita buang biar besi-besinya itu yang masih lengket itu enggak keikut kemakan ketika kita menikmati martabak ini. Keunggulan lainnya jika kalian menggunakan loyang semi premium ini nggak mudah gosong karena tebal ya. Beda jika kalian menggunakan loyang standar yang lebih tipis. Jadi kalau kalian menggunakan loyang standar yang tipis, kalian sebaiknya alasin plate bawahnya itu supaya kalian bisa main api besar. Kenapa saya anjurkan main api besar kalau mau mempercepat masa panggang? Karena soda kue yang kita pakai atau pengembang yang kita pakai juga akan bekerja ketika kena panas tinggi. Makanya dianjurkan sekali untuk pengapian tuh di awal tuang itu langsung digeber full atau overhead. Nah teman-teman, setelah ngembang seperti ini, saatnya kita menaburkan gula. Kuncinya, kontrolnya ada di telinga. Seandainya telinga martabak kita itu kupingnya itu udah lebih coklat tapi bubble belum kebentuk semua, makanya teman-teman harus berusaha mempercepat masa panggang. Jadi cepat aja dikasih gula, nggak apa-apa ditutup lebih cepat, tapi kasih udara sedikit agar bubble itu bisa pecah sampai yang tengah itu membentuk bubble-bubble kembali. Nah, jadi kuncinya itu penting sekali memahami di telinga ya, kontrolnya ada di telinga. Jadi kalau memang udah mulai kosong atau kecoklatan karena kita tadi panasnya terlalu tinggi, mau nggak mau kita harus mempercepat masa panggang, nggak usah nunggu bubble kebentuk atau kebuka semua. Jadi langsung ditutup. Nah ini teman-teman, nanti apinya masih di sedang ya, sedang aja, jangan dulu ke standby, tapi kontrol tetap di telinga. Kalau sudah kecoklatan ya nggak mungkin kita pakai di api sedang ya teman-teman. Nah sampai tengahnya itu terbentuk bubble. Yuk kita tunggu dulu ya, kita lihat. Nah, sambil menunggu ini matang, bubble kepecah semua, saya memberi topping tadi ya teman-teman. Tapi sebelum diberi topping tadi udah saya beri olesan butter atau margarin ketika masih panas ya. Untuk versi ekonomis yang nggak pakai telur, sebaiknya kalian tutup dulu setelah diangkat 1 menit aja ya teman-teman, agar kulit martabak kalian nggak keras. Nah, tapi untuk versi premium, versi menengah, versi punya ada telur satu aja kuning telurnya, itu udah lembut banget. Jika belum lembut, maka pelajarilah pengapian dulu. Sebelum pengapian di-upgrade, pelajarin dulu
ilmu ngadonnya ya teman-teman. Untuk ilmu ngadonnya bisa kalian cari yang fleksibel, yang cocok sama kalian. Bisa pakai mesin atau bisa pakai tabok manual. Aku kebanyakan pakai tabok manual ya kalau untuk orderan ya teman-teman. Tapi kalau untuk konten aku bermacam-macam, kadang menggunakan paralon, kadang menggunakan kayu, hand mixer, planetary mixer, kadang-kadang pakai mesin pengaduk itu dari bor, dari bermacam-macam pokoknya bisa kita pakai. Itu alat tabok ya, atau alat aduk. Ketika bubble-nya tadi udah buka semua, saya menutup rapat ya, sampai nanti bunyi mendesis gitu, tanda udah matang. Atau kalau kita nggak sampai menunggu mendesis, dicek aja boleh, dipegang atasnya itu kalau udah nggak basah berarti udah matang. Yang penting kalian jangan telat memberi gulanya. Kalau telat memberi gulanya, gulanya itu nggak akan leleh. Tapi kalau terlalu cepat memberi gula, gulanya itu nyatu sama daging martabak sehingga nggak membuat serat-serat itu tertutup rapat lagi, ketutup sama gulanya, malah nggak kelihatan serat-serat bagian atasnya. Tapi jangan khawatir kalian, asal adonan kalian bagus, maka ketika dipotong martabak kalian akan berserat. Nah, ini teman-teman aku pakai yang taro yang ini ya. Tadi yang satu original. Nah, ini diangkat nanti. Ketika diangkat kalian untuk ekonomis boleh langsung ditutup dulu sekitar 1 menit ya. Nah, sampai di sini apakah kalian udah paham dengan loyang yang terbaik untuk kalian pemula-pemula? Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab pas respon.